Pernah nggak kamu merasa hidup ini seperti berjalan terus, tapi hati terasa kosong? Kita berusaha keras, kita menanam banyak mimpi, kita menaruh benih-benih harapan di tanah kehidupan, tapi hasilnya tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang malah kering, kadang gagal, kadang tidak tumbuh sama sekali. Dan di titik itu kita bertanya, kenapa ya? Padahal aku sudah berusaha. Mungkin masalahnya bukan pada benihnya, tapi pada tanah tempat kita menanam. Hidup itu, kalau dipikir-pikir, persis seperti menanam. Benih adalah mimpi, tujuan, dan cita-cita kita. Sementara tanahnya adalah diri kita sendiri. Kalau tanah itu gersang, penuh batu, dan tidak dirawat, sebaik apapun benihnya, dia tidak akan tumbuh. Hari ini, aku tidak datang untuk menggurui, tapi untuk berbagi cara pandang. Bahwa sebelum kita menanam mimpi besar di luar, kita perlu menanam kebaikan di dalam diri. Bayangkan seorang petani, dia tidak pernah sembarangan menanam. Sebelum meletakkan benih, ia mencangkul tanahnya, membersihkan gulma, memberi pupuk, lalu baru menaburkan benih. Karena dia tahu, tanpa itu semua, benih hanya akan mati. Begitu pula kita. Seringkali kita menaruh mimpi besar di atas tanah yang belum siap. Kita ingin sukses cepat, ingin cinta yang sempurna, ingin kehidupan yang bahagia. Padahal diri kita sendiri masih lelah, penuh luka, atau tidak kita rawat. Psikologi menyebut ini sebagai self-neglect. Kita menelantarkan diri sendiri. Kita memberi perhatian ke banyak hal di luar sana, tapi lupa pada tanah yang sebenarnya paling penting, diri kita. Merawat diri itu bukan egois, justru itu adalah fondasi agar apapun yang kita tanam bisa tumbuh. Lihatlah tanah yang subur, ia kaya unsur hara, lembab, hangat, begitupun manusia. Kalau kita cukup istirahat, menjaga pikiran, menerima diri, memberi ruang untuk batin, kita menjadi tanah yang subur. Banyak orang salah paham, mereka pikir self-care itu harus mewah, liburan mahal, atau gaya hidup tertentu. Padahal tidak, self-care bisa sesederhana memberi tubuh waktu istirahat, jujur pada diri sendiri, atau bahkan membiarkan diri menangis ketika sedih. Filsafat kuno Yunani pernah berkata, kenalilah dirimu, maka kau akan mengenal dunia. Karena pada dasarnya, dunia di luar hanyalah cermin dari dunia di dalam. Kalau batin kita kacau, dunia terasa berantakan. Kalau batin kita damai, dunia terasa lebih mudah dijalani. 3 hukum alam yang bisa kita tarik dari proses menanam. 1. Hukum sebab akibat. Apa yang kita tanam, itulah yang tumbuh. Kalau kita menanam kebencian pada diri, maka yang tumbuh adalah luka. Kalau kita menanam perhatian dan cinta pada diri, maka yang tumbuh adalah kekuatan. Kedua, hukum keseimbangan. Tanaman butuh air tapi tidak boleh berlebihan. Begitu pula kita. Bekerja keras itu baik, tapi kalau berlebihan tanpa istirahat, kita hancur. Mencintai orang lain itu indah, tapi kalau sampai melupakan diri, kita kosong. 3. Hukum waktu. Tidak ada tanaman yang langsung panen sehari setelah ditanam. Semua butuh waktu, proses, kesabaran, sama seperti hidup kita. Kesuksesan, kebahagiaan, cinta, semuanya tidak instan. Dalam tradisi agama pun, hukum ini sejalan. Ada waktunya menanam, ada waktunya menunggu, ada waktunya memanen, dan setiap fase itu mengajarkan kesabaran. Pernahkah kamu merasa mencari kebahagiaan keluar, tapi selalu gagal? Kita pikir kebahagiaan ada pada uang, pada pasangan, pada pencapaian, tapi ketika semua itu didapat, hati tetap merasa kosong. Itu karena tanahnya, diri kita, belum kita rawat. Kalau tanah kering, seberapa banyak pun air yang dituang dari luar, dia tidak bisa menampungnya. Batin yang subur adalah batin yang siap menerima kebahagiaan. Dan batin itu subur ketika kita memperhatikan hal-hal kecil, menghargai diri, memaafkan diri, menerima kekurangan, dan tetap bersyukur meski dalam kesulitan. Psikologi modern menyebut ini sebagai self-compassion. Filosofi Timur menyebutnya keselarasan dengan diri. Dan hukum alam menyebutnya tanah yang sehat. Jadi hidup ini bukan soal menanam benih sebanyak-banyaknya. Bukan soal berlari secepat mungkin mengejar mimpi. Tapi tentang menyiapkan tanah, diri kita,
dengan cinta, perhatian, dan kesadaran. Karena percayalah, tanah yang subur tidak pernah menolak benih. Ia akan membuat setiap benih yang jatuh tumbuh menjadi kehidupan. Maka sebelum kita berlari mengejar dunia, berhentilah sejenak. Tengok ke dalam, rawat tanah itu. Karena dari situlah kebahagiaan, cinta, dan keberhasilan sejati akan bertumbuh. Dan ingatlah, hukum alam selalu berlaku. Yang kita tanam dalam diri, itulah yang akan kita tuai dalam hidup.